Sang Pewaris Tunggal. 21. Gebrakan kedua. Hari pertama sampai hari ketiga, Dion resmi memegang kendali atas perusahaan Birawa Group. Dia telah banyak menelurkan ide-ide positif, sampai ide yang gila-gilaan, di mana orang-orang yang menjadi korbannya rata-rata adalah orang yang serakah, gila kekuasaan, dan menyalahgunakan jabatan. Gempar. Itulah kondisi yang layak dikatakan untuk saat ini. Hari ketiga dia memutuskan untuk kembali ke kota B. Hari di mana Brian dan mantan istrinya akan melangsungkan pesta pernikahan mereka, tapi sebelum kembali, dia menyempatkan diri menemui bawahannya untuk menanyakan kemajuan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Dion segera mengumpulkan semua orang-orang kepercayaannya yang berada di kota J untuk mendengar laporan dari mereka. Begitu semua sudah berkumpul, termasuk asistennya Ivory dan sepupunya Evan Sanders, Dion membuka suara dan langsung pada intinya. Apakah kalian sudah melakukan semua perintahku? Tanya Dion kepada seluruh orang-orang kepercayaannya, sambil memberi kode kepada Elisa dan Rams. Sudah Tuan. Saya sudah mengosongkan 105 rekening fiktif, 167 rekening pribadi dan 57 rekening yang selalu digunakan untuk bertransaksi mengatasnamakan perusahaan. Jawab Rams tanpa ragu-ragu. Semua rekening itu atas nama beberapa orang direktur, manajer proyek, manajer pemasaran, manajer umum, asisten manajer, wakil direktur dan sebagainya. Sudah berapa lama mereka melakukan itu? Tanya Dion geram. Menurut data transaksi di pihak bank, maupun ke pihak luar yang berhasil kita retas, mereka telah melakukan pekerjaan itu sudah cukup lama. Ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada beberapa manajer dan direktur yang melakukan itu selama 4 tahun. Sampai selama itu. Tapi kenapa kalian tidak pernah menyelidikinya? Apa gunanya kalian ada? Percuma menjadi orang-orang hebat kalau mengatasi hal kecil seperti itu saja tidak bisa. Dion geram hingga memarahi semuanya. Yang kena marah hanya diam dan menundukkan kepalanya. Pertanda malu dan bersalah. Kakekku telah menghargai kalian dengan gaji tinggi. Menurut data, bahkan ada yang sampai mencapai 4,8 miliar per tahun. Tapi kenapa kinerja kalian malah sebaliknya? Sejujurnya aku kecewa pada kalian. Orang yang mengaku sebagai dewa dan dewi hebat, tapi masih bisa kecolongan seperti ini. Untuk kedepannya, aku tidak mau hal itu terulang lagi. Besok lakukan pemecatan besar-besaran terhadap mereka. Atur surat pemecatan itu dari sekarang. Dan hubungi pihak kepolisian untuk bersiap-siap membawa mereka ke penjara. Untukmu Ivory, besok dan hari berikutnya, kau kuutus untuk pergi ke beberapa anak perusahaan kita di kota B, kota S dan kota M, untuk menyelesaikan beberapa urusan di sana. Adakan pemecatan atas namaku pada orang-orang yang ada dalam daftar ini, kata Dion sambil memberikan beberapa lembar kertas kepada Ivory. Tapi ingat, rahasiakan keberadaanku. Aku tidak mau mereka mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku akan bermain di belakang layar untuk sementara waktu. Aku masih ingin bermain-main dengan mereka, ujar Dion sambil tersenyum. Tapi sebenarnya menyeringai. Dan untukmu Evan Sanders,
Kau benahi urusan internal di kantormu. Kau akan kutunjuk sebagai direktur baru, menggantikan direktur yang akan dipecat tidak lama lagi. Pecat orang-orang yang terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Aku percayakan urusan kecil itu padamu. Kau punya wewenang penuh atas itu. Rams juga Elisa. Apakah masih ada yang akan kalian laporkan padaku? Tanya Dion penuh wibawa, hingga membuat keduanya ragu-ragu untuk memulai percakapan dengan Tuan Muda Dion. Ada Tuan. Jawab Rams ragu-ragu dan gugup. Jangan gugup. Katakan dengan jelas. Perintah Dion tegas. Saya juga sudah membekukan seluruh rekening perusahaan cabang di beberapa kota besar, sehingga untuk saat ini, mereka belum mengetahui bahwa rekening yang biasa mereka grogoti telah diblokir oleh perusahaan. Kata Erisa mantap. Begitu juga dengan seluruh rekening yang telah disebutkan sebelumnya. Pemilik rekening itu belum juga menyadari bahwa rekening mereka telah kosong. Seluruh kartu ATM yang selalu mereka banggakan telah diblokir atas permintaan perusahaan. Sambungnya lagi. Terkesan seperti mengatakan bahwa tugas yang diberikan kepada mereka telah dilaksanakan dengan baik. Xiaolong berniat ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Sambil membungkukkan badannya terlebih dahulu, dia berkata kepada Dion, "Maaf Tuan Muda kalau saya menyela. Saya juga ingin melaporkan bahwa dalam hari ini sampai besok, dan paling lambat lusa, akan terjadi penyitaan besar-besaran terhadap seluruh aset perorangan maupun kelompok yang dicurigai berasal dari dana perusahaan yang digelapkan selama ini. Kita juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pihak-pihak terkait akan tindakan kita, walaupun hanya sebagai simbol saja." Xiaolong berhenti sejenak untuk mengambil nafas dan menenangkan diri. Entah kenapa, kali ini dia seperti melihat sosok yang sangat kuat pada diri tuan mudanya. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, teruskan. Kata Dion dengan suara yang berwibawa. Total dana yang berhasil ditarik dan dikembalikan ke kas perusahaan saat ini sebesar 1,7 ribu triliun, tidak termasuk aset-aset mereka. Kata Xiaolong sambil membungkuk baru duduk di kursinya. Penggelapan terbesar terjadi di sektor pertambangan, hingga mencapai 746 triliun. Sampai sebanyak itu. Apa kerja kalian selama ini? Hingga perusahaan merugi sebanyak itu. Aku yakin, selain dana itu, masih ada dana lain yang mereka selewengkan. Aku tidak mau tahu. Dalam beberapa hari ini, semua dana-dana itu harus kembali ke kas perusahaan. Kalau kalian gagal, aku tidak akan segan melemparkan kalian ke jurang kematian. Dion emosi kepada Rams, si otak jenius. Juga Elisa si Dewi Akuntan. Begitu juga dengan Xiaolong dan yang lainnya. Hari ini juga, sita seluruh aset mereka yang telah terbukti korupsi. Penjarakan mereka. Jangan biarkan mereka hidup enak di bawah naungan perusahaan kakekku lagi. Orang-orang Iron akan menjadi pengawal kalian. Waktu menyita semua aset mereka yang terbukti korupsi uang perusahaanku. Dion berkata dengan tegas, tanpa sedikit pun berbelas kasih kepada calon korbannya. Apakah ini imbas dari sakit hatinya, yang selama ini terus ditindas dan direndahkan oleh orang-orang kaya,
Atau memang sekedar untuk menyelamatkan perusahaannya? Dari luar perusahaan itu terlihat kuat, tapi di dalamnya ternyata keropos. Akibat perilaku buruk dari pegawainya selama beberapa tahun ini, Ivory yang melihat itu jadi tertegun. Di hatinya berkata, apakah ini benar Tuan Muda Dion? Orang yang beberapa hari lalu terlihat sangat menyedihkan. 1 hari setelah resmi menjadi pewaris Birawa Group, sikap dan kepribadiannya perlahan berubah. Masih adakah sisi lembutnya? Batin Ivory lagi. Aku tidak boleh main-main lagi bersikap dengannya. Bisa gawat. Ternyata Tuan Muda lebih mengerikan daripada kakeknya Tuan Besar Birawa. Untuk hari ini, pertemuan cukup sampai di sini. Aku akan kembali ke kota B untuk menyelesaikan beberapa urusan kecil di sana. Evan Sanders, kau kupercayakan untuk tetap memegang jabatanmu di kantor pusat kota J untuk sementara waktu. Untuk Ivory, kau resmi menjadi asistenku, sekaligus merangkap jabatan sekretaris utama perusahaan Birawa. Untuk yang lain, masih tetap memegang jabatan lama di kantor kalian, karena kalian terbukti tidak melakukan kesalahan. Mulai hari ini, kalian adalah pilar utama perusahaan, dan orang-orang kepercayaanku. Wewenang kalian atas perusahaan sangat tinggi. Maka lakukan tugas kalian itu dengan baik, mewakiliku dalam segala bidang, kecuali masalah krusial perusahaan. Aku harus kembali ke kota B, karena menurut laporan dari Burkon, telah terjadi keributan kecil di sana. Dion mengucapkan kata-kata itu, sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, pertanda ada kekegeraman yang besar di hatinya. Tapi apa itu? Apakah dia cemburu karena Jasmine mantan istrinya menikah setelah beberapa hari bercerai dengannya? Atau ada masalah lain? Hari ini adalah hari di mana Jasmine mantan istrinya akan melangsungkan pesta pernikahannya di hotel mewah, di mana Dion masih tercatat sebagai penghuninya. Tapi kenapa Dion jadi begitu marah ya? 22. Tamu tak diundang. Jam pada saat itu telah menunjukkan pukul 11.50 waktu bagian barat. Dion sudah kembali dari kota J, dan sekarang tengah berada di kamar suite-nya, menikmati santap siang, yang diantar langsung oleh kepala restoran dan eksekutif chef, didampingi oleh 7 pramusaji yang selalu melayani Dion. Setelah selesai makan, Dion berencana ingin mengistirahatkan tubuh dan pikirannya, dengan mandi busa terlebih dahulu, karena semua sudah dipersiapkan oleh pelayan yang khusus didatangkan ke kamarnya. Setelah mereka semuanya keluar, Dion membuka pakaiannya, dan segera masuk ke dalam jacuzzi, kemudian berendam di sana. Segar, katanya lirih. Badanku rasanya sangat nyaman setelah berendam di tempat ini. Sebaiknya aku sudahi mandiku dan tidur. Aku sangat lelah setelah hampir 3 hari ini terus memikirkan rencanaku. Biar ku serahkan saja pada orang-orangku untuk melaksanakan semua itu. Aku tidak perlu turun tangan langsung, tinggal perintah, maka semuanya beres. Sungguh hidup ini benar-benar berkelas, hahaha, kata Dion sambil tertawa pelan. Beberapa saat kemudian, Dion sudah tertidur dengan pulasnya. Hampir 1,5 jam dia tertidur. Bergegas dia melihat jam di dinding. Ternyata waktu telah menunjukkan angka pukul 1.30.
Masih ada waktu setengah jam lagi untuk mereka menikmati kenyamanan hidup. Setelah itu, bam, hancur seperti debu. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang serakah itu. Pasti mereka tidak akan percaya apa yang telah menimpa mereka. Aku jadi penasaran dan ingin melihatnya langsung. Sebaiknya aku keluar dari kamar ini dan pura-pura tidak tahu bahwa hari ini adalah hari bahagia Jasmine dan Brian, berikut keluarga serakahnya itu. Aku ingin melihat kepanikan di wajah-wajah mereka begitu mengetahui menantu yang sangat dibanggakan oleh orang tua Jasmine dan saudara-saudaranya diseret seperti penjahat besar oleh petugas keamanan atas tuduhan menggelapkan uang perusahaan. 5 menit berselang, Dion sudah berada di lobi hotel. Melihat para tamu undangan sudah ramai berdatangan dan langsung memasuki ruang resepsi melalui pintu khusus menuju ruang tersebut. Dion juga ingin mencoba peruntungan dengan ikut-ikutan masuk ke dalam ruang tersebut. Berlaga sebagai tamu undangan juga tidak ada rintangan yang berarti yang Dion temui. Karena pada saat itu, dia memakai pakaian yang sedikit bagus. Walau tidak kelihatan berkelas, tapi sebenarnya sangat berkelas, karena harganya yang mahal. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui berapa harga pakaian yang dikenakan oleh Dion. Karena penampilannya saat itu cukup rapi, maka petugas penerima tamu mempersilahkan Dion untuk masuk. Setelah dia masuk, Dion terpana melihat ruangan yang digunakan untuk resepsi tersebut. Begitu luas dan megah. Dengan hiasan khas pengantin yang didominasi warna merah, biru dan merah muda, dibalut dengan warna kuning, ditambah dengan banyaknya ornamen-ornamen cantik dan bunga-bunga hidup, serta bunga sintetis, menambah semaraknya ruangan pesta tersebut. Ruangan pesta itu juga dilengkapi dengan sebuah layar lebar yang menempel di dinding. Gunanya adalah untuk menampilkan potongan peristiwa pernikahan dan lain sebagainya. Ketika tengah asyik menikmati kemegahan ruangan itu sambil berjalan pelan, Dion dikejutkan oleh sebuah suara yang tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Berhenti!" teriak sebuah suara yang menggelegar dari belakangnya, hingga membuat tamu undangan menoleh ke tempat peristiwa itu terjadi. "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruangan ini? Dasar pengemis! Keluar! Kau tidak pantas berada di sini. Kau hanya akan membuat tamu-tamu terhormatku muntah karena melihatmu. Cepat panggil penjaga untuk menyeret gelandangan ini dari sini." Teriaknya keras sambil menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah Dion. Dion membalikkan badannya dan melihat orang yang barusan menegurnya adalah Brian, musuh bebuyutannya. Salah seorang yang menjadi targetnya untuk dihancurkan. Malah dia ditempatkan pada urutan pertama dari rencana penghancuran tersebut. Dion hanya tersenyum mendapat teguran yang sangat merendahkan dirinya itu. Ketika Dion ingin menjawab, dari samping kanan dan kirinya berkelebat sepasang tangan yang akan menamparnya secara bersamaan. Dion bukanlah orang lemah yang gampang untuk disentuh, apalagi dilukai. Dengan sedikit mencondongkan kepalanya ke belakang, tamparan tersebut lewat begitu saja, dan hanya mengenai angin. Melihat tamparan mereka tidak mengenai sasaran, membuat orang yang akan menamparkan tersebut menjadi murka. Kemudian mengeluarkan kata-kata kotor kepada Dion
untuk melampiaskan kekesalannya. "Ternyata kau masih hidup," kata salah seorang wanita yang mau menamparkan Dion tadi. "Dasar sampah, gelandangan, pengemis, benalu, laki-laki tidak berguna. Bla bla bla. Bagaimana kau bisa masuk ke ruangan ini? Tak tahukah kau bahwa tempat ini hanya untuk orang-orang terhormat seperti kami? Kau tidak diundang. Kenapa berani masuk ke ruangan resepsi ini? Kau itu siapa? Dan kenapa berani masuk ke sini tanpa diundang? Apakah kau ingin memunguti sisa-sisa makanan dari kami? Ini adalah ruang resepsi pernikahan anakku Jasmine. Kau itu bukan siapa-siapa lagi. Keluar. Kau tidak dibutuhkan di sini," teriak seorang wanita berpakaian mewah. Yang di sampingnya juga ada seorang wanita muda yang juga berpakaian mewah. Mereka yang barusan ingin menamparkan Dion adalah Everly, ibunya Jasmine, dan Calista, mantan adik iparnya. Sementara mantan mertua laki-lakinya tidak kelihatan, mungkin sedang tidak berada di ruangan itu. Brian yang punya hajat semakin geram dan muak dengan tingkah laku Dion yang tidak tahu malu tersebut. Padahal hari ini adalah hari bahagianya bersama dengan istrinya Jasmine, yang sudah dinikahi dengan mahar tinggi. Tapi kehadiran Dion telah membuat pesta pernikahannya menjadi kacau. Karena Dion dengan tidak tahu malu ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Sebagai tamu tidak diundang, sebenarnya Dion bukan bermaksud untuk mengacaukan pesta itu. Tapi dia hanya ingin melihat bagaimana situasi yang akan terjadi ketika si sombong Brian dibawa paksa oleh petugas keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi begitu dia masuk ke dalam ruangan itu, perhatiannya teralihkan oleh kemegahan ruangan pesta tersebut, walau dia tahu semua itu adalah miliknya. Sebuah ruangan yang khusus didesain oleh pemilik hotel bintang 5 untuk tempat melangsungkan pesta berskala besar, dan khusus untuk orang-orang kaya saja. Ruangan itu berada di lantai 2, mengambil tempat hampir mencapai seperempat ruangan lantai tersebut. Ruangan yang didesain khusus untuk acara pesta. Jadi tidak heran ruangan tersebut sangat megah dan mewah. Entah berapa harga sewa ruangan itu. Ketika tengah asyik menikmati kemegahan dan kemewahan ruangan itulah, Dion terlihat oleh Brian, Everly juga Calista. "Apa yang kau tunggu? Cepat keluar sebelum aku panggil petugas keamanan untuk mengusirmu dari sini." Brian semakin marah melihat Dion tenang-tenang saja, dan seperti tidak menganggap mereka ada. "Aku juga diundang oleh Jasmine untuk datang di pesta pernikahannya," Dion mengarang cerita. Sebenarnya dia hanya ingin mengulur-ngulur waktu saja, sampai orang-orangnya datang. "Aku tidak mengundangmu. Dan aku tidak mau kau datang mengotori pesta pernikahanku ini." Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mematahkan alasan Dion datang di pesta tersebut. "Oh, ternyata kau Jasmine. Kukira siapa?" jawab Dion cuek. Sedikit pun tidak ada tersirat sisa-sisa cinta di matanya. Malah seperti menyiratkan aura kematian begitu memandangnya. Sudah hilangkah rasa cinta, sayang, dan perhatian Dion pada mantan istrinya, yang dulu selalu diperlihatkan padanya? "Kau kira kau siapa? Kau tidak berhak berkata seperti itu. Dasar laki-laki sampah. Sebaiknya kau pergi sebelum kesabaranku habis," tantang seorang pria muda berpenampilan parlente.
yang ternyata adalah Vincent, musuh bebuyutan nomor 2-nya. Aku laki-laki sampah. Lalu kau sendiri apa? Bangkai. Celetuk Dion sekenanya. Tidak ada rasa takut sedikit pun pada Vincent. Kurang ajar. Beraninya kau. Teriak Vincent emosi dan merasa terhina. Dia berniat maju untuk menampar Dion. Tapi dia teringat betapa kuatnya Dion. Waktu dia mengalahkan para penjaga keluarga Wolf dengan mudahnya. Vincent membatalkan niatnya untuk menamparkan Dion. Dan diam tanpa bersuara lagi. Pada saat itu, 4 orang petugas keamanan hotel dan 4 orang pengawal keluarga Wolf datang tergesa-gesa. Mereka datang atas laporan dari salah seorang tamu undangan bahwa telah terjadi kekacauan di ruangan pesta. Petugas keamanan hotel tersebut belum pernah melihat Dion dan tidak mengetahui siapa Dion yang sebenarnya. Melihat petugas keamanan hotel datang, seluruh tamu yang hadir menjadi lega. Pasti orang yang telah membuat pesta ini menjadi kacau dan terkendala akan dipaksa keluar, dan syukur-syukur masih hidup setelahnya. Bagus sekali kalian datang. Cepat bereskan pengemis ini, dan seret dia, serta patahkan tangannya. Seru Brian senang. Seorang petugas keamanan sekilas memandang ke arah Dion. Lalu dengan pongahnya melangkah ke arahnya, sambil mengayun-ayunkan tongkat penjaganya di udara. Ketika jaraknya tinggal 1 meter dari Dion, tanpa babi bu, dia langsung mengayunkan tongkat kebanggaannya ke arah kepala Dion, dan 23. Kekacauan telah dimulai. Buk, plak, ark. Sesosok tubuh tampak terhuyung mundur ke belakang, sambil memegang dadanya. Mulutnya terlihat mengeluarkan darah yang lumayan banyak, akibat terkena pukulan dari seseorang dengan tenaga yang cukup kuat. Melihat salah seorang anggotanya terluka, akibat terkena pukulan di dada juga di wajahnya, 3 temannya murka. Lalu salah seorang dari mereka berkata dengan nada yang tidak sopan kepada Dion. Kurang ajar. Beraninya kau melukai anggota keamanan hotel ini. Kau tahu kau sedang berada di mana? Aku tidak peduli dengan siapa dan di mana aku saat ini. Yang ku tahu ada orang yang akan melukaiku. Apakah aku harus diam saja dan membiarkan kepalaku bocor atau pecah? Jawab Dion acuh. Kau tidak berhak membela atau beralasan apapun. Kau telah mengacau di ruangan ini. Maka sebagai penjaga keamanan hotel, kami bertanggung jawab untuk membuat hotel ini aman dari gangguan. Sekarang menyerahlah dengan berlutut. Kau akan kami periksa. Kalau kau beruntung, kami akan melepaskanmu. Ujarnya dengan gaya arogan, sambil menunjukkan tongkatnya ke arah Dion. Menarik. Benar-benar menarik. Seorang satpam yang tidak tahu dengan siapa sedang berbicara saat ini, berani menggertak dan mengaturku, bahkan menyuruhku untuk berlutut. Kau pikir kau mampu untuk memprovokasiku? Dion benar-benar muak dengan kesombongan petugas keamanan hotel tersebut. Diam kau. Sebaiknya kau jangan melawan. Ketika aku dan teman-temanku menangkapmu nanti. Gertak satpam itu penuh percaya diri. Begini saja. Kau kalahkan aku dulu. Jika kau bisa mengalahkanku, maka aku akan dengan rela mengikuti kalian untuk diperiksa. Jawab Dion enteng. Kepung dia. Jangan beri ampun. Dan kalian 4 pengawal Tuan Brian, bantu kami untuk meringkus bajingan ini.
kata salah seorang satpam dengan sikap yang sangat merendahkan. 4 orang satpam keluarga Wolf tidak berani maju, karena mereka pernah dikalahkan oleh Dion beberapa hari lalu. Mereka trauma jika harus melawan Dion lagi. Sakit dan luka yang mereka terima tempo hari saja belum hilang sepenuhnya. Apakah harus ditambah lagi dengan luka baru hari ini? Tuan Brian, aku mengundurkan diri dari tugas ini. Dan untuk Nona Jasmine, serta Tuan Muda Vincent, aku mohon maaf karena tidak bisa lagi melindungi kalian. Mulai hari ini, aku berhenti menjadi pengawal keluarga Wolf. Dan seterusnya aku tidak bertanggung jawab lagi atas keselamatan kalian. Aku juga mengundurkan diri. Aku juga. Seorang pengawal masih belum mengutarakan keinginannya. Apakah mengundurkan diri atau tetap bekerja pada keluarga Wolf? Dilema. 3 orang pengawal sudah mulai meninggalkan ruangan itu, dengan tatapan kebencian dari Vincent, Brian dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sama di ruangan itu. Seorang pengawal yang masih tersisa juga mengatakan berhenti dari pekerjaannya sebagai pengawal di keluarga Wolf. Sekarang lengkap. 4 orang pengawal yang sudah bekerja cukup lama di keluarga Wolf hari ini menyatakan berhenti. Di saat kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh yang punya hajat di hotel itu. Keempat pengawal itu lebih memilih untuk berhenti dari pekerjaannya, ketimbang harus melawan Dion, yang kekuatannya sudah mereka rasakan beberapa hari lalu. Berhenti. Kalian tidak bisa seenaknya mengatakan mundur di saat seperti ini. Dasar manusia pengecut. Teriak Vincent meremehkan etap bekerja pada keluarga Wolf. Dilema. 3 orang pengawal sudah mulai meninggalkan ruangan itu, dengan tatapan kebencian dari Vincent, Brian dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sama di ruangan itu. Seorang pengawal yang masih tersisa juga mengatakan berhenti dari pekerjaannya sebagai pengawal di keluarga Wolf. Sekarang lengkap. 4 orang pengawal yang sudah bekerja cukup lama di keluarga Wolf hari ini menyatakan berhenti. Di saat kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh yang punya hajat di hotel itu. Keempat pengawal itu lebih memilih untuk berhenti dari pekerjaannya, ketimbang harus melawan Dion, yang kekuatannya sudah mereka rasakan beberapa hari lalu. Berhenti. Kalian tidak bisa seenaknya mengatakan mundur di saat seperti ini. Dasar manusia pengecut. Teriak Vincent meremehkan mereka karena kesal. Seorang yang menjadi komandan pengawal tersebut tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Vincent dengan tatapan tajam. Vincent yang tetap melangkah mundur. Ketakutan. Biasanya pengawal-pengawal itu selalu bersikap hormat dan tunduk pada Vincent, tapi kali ini sikapnya sangat berlawanan sekali. Aku bisa saja membunuhmu saat ini. Tapi karena kau pernah menjadi majikanku, untuk kali ini aku memaafkanmu. Tapi lain kali aku tidak bisa menjamin apakah aku akan bersikap baik atau kasar padamu. Kata komandan pengawal itu mengancam. Vincent tidak bodoh. Sewaktu dia melihat Dion ada di ruangan pesta tersebut, dia bergegas menghubungi seseorang yang cukup ditakuti di kota B, untuk datang ke Southeast Sky Hotel. Segera. Vincent ingin melaksanakan pesan dari neneknya, untuk mencelakai Dion, menantu yang kurang ajar saat itu. Tapi karena jalanan ramai dengan berbagai macam kendaraan, menyebabkan mereka terlambat. Hingga saat ini,
Mereka belum juga datang. Keributan apa ini? Kenapa acara pesta belum juga dimulai? Kata seseorang yang baru saja datang dan sedang berdiri dekat pintu masuk, didampingi oleh seorang pria parubaya yang ternyata adalah Danish, ayahnya Jasmine. Nenek, syukur nenek datang tepat waktu. Lihatlah Dion si bajingan itu. Dia telah berani mengacau di pesta ini. Vincent terus saja mengadukan hal-hal yang mengganjal di hatinya. Berharap Nenek Wolf akan mengambil tindakan. Berhenti sejenak, lalu melanjutkan perkataannya. 4 orang pengawal itu telah dengan berani menyatakan berhenti dari pekerjaannya sebagai pengawal di keluarga kita. Nenek Wolf sekilas menatap ke arah Dion, kemudian beralih ke arah 4 orang pengawal keluarganya. Matanya melotot, menyiratkan kemarahan yang tidak tertahankan atas kelakuan mereka. Dasar manusia rendah. Manusia yang tidak tahu membalas budi. Inikah janji kesetiaan yang telah kalian ikrarkan kepada suamiku beberapa tahun lalu? Teriak Nenek Wolf keras, sehingga membuat 4 orang pengawal tersenyum kecut. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Janjiku hanya pada Tuan Wolf, bukan pada seluruh keluarga. Karena Tuan yang baik hati itu telah tiada, maka kami tidak mempunyai kewajiban apa-apa lagi pada kalian." Beraninya kau berkata seperti itu pada nenek. Dasar manusia rendah dan tak tahu membalas budi. Teriak Vincent sudah mulai berani melontarkan kata-kata pedasnya pada keempat pengawal itu, karena kehadiran neneknya akan menjadi tameng baginya. Geram dengan ucapan yang sangat merendahkan itu, komandan pengaman tersebut berniat ingin memukul Vincent dan membuatnya cacat. Nenek Wolf berusaha mencegahnya, tapi tidak dipedulikan oleh pengawal tersebut. Dia tetap maju mendekati Vincent dengan tangan terkepal erat. Setelah dekat, dia mengayunkan tangannya ke arah Vincent. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan yang membahana di pintu masuk ruangan itu. Berhenti. Semua orang tercekat, kecuali Dion. Buru-buru, mereka mengalihkan perhatiannya ke arah orang yang baru saja berteriak tadi. Terlihat puluhan orang berjalan dengan gagahnya menuju ke arah mereka, dipimpin oleh seorang laki-laki yang bertubuh tinggi dan tegap, serta berwajah sangar. Pembawaannya yang sangar tersebut membuat suasana menjadi hening. Ada rasa takut yang menggelayuti hati masing-masing tamu. Rombongan orang yang baru datang itu berhenti tepat di depan komandan pengawal yang sedang mengangkat tangannya di udara. Tangan pengawal yang tengah berada di udara itu mendadak berhenti. Dia menoleh ke arah orang yang baru datang tersebut, dan dia mengenali siapa orang yang baru datang itu. Dengan tubuh menggigil, dia melangkah mundur, melewati orang-orang yang ada di belakangnya dan bersembunyi. Tapi ternyata tempat dia bersembunyi adalah kumpulan anak buah orang yang baru datang tadi. Bagai semut mendatangi api, tubuhnya langsung bonyok, dan menjadi bulan-bulanan. Mereka komandan itu dipukul dengan sadisnya. Begitu juga dengan ketiga temannya, tanpa mampu melakukan perlawanan sedikit pun kalaupun melawan. Hanya sekali dua bisa menangkis pukulan lawannya. Sesudah itu kembali menjadi bulan-bulanan mereka setelah puas melakukan penganiayaan. Tubuh keempat pengawal itu dilemparkan ke sudut ruangan, pingsan. Kemudian orang berwajah sangar itu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan.
dan berhenti ketika melihat Jasmine yang sedang mengenakan pakaian pengantin yang sangat mewah. Sejenak dia mengagumi kecantikan Jasmine, dan berniat ingin memilikinya suatu saat nanti sementara Dion diam saja. Ikut membaur dengan tamu undangan lainnya, walau agak terpisah dari mereka. Dalam diam itu, Dion berpikir, kenapa orang-orang yang ditugaskannya lambat datang? Apakah ada masalah yang mereka temui Tuan Brandi? Syukur Anda datang tepat waktu. Kalau tidak, aku akan celaka, kata Vincent kegirangan. Dia berpikir dengan kedatangan Brandi, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Semua tamu undangan yang mendengar Vincent memanggil orang yang baru datang dari itu dengan sebutan Brandi, menjadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka, orang yang selama ini menjadi momok menakutkan di kota B, karena kekuasaannya, muncul di depan mereka siapa yang tidak mengenal Brandi, si ketua gangster dunia hitam, dan penguasa pasar gelap, yang bermarkas di bawah tanah, dan mempunyai anggota sebanyak 2.000 orang, yang tersebar di berbagai tempat. Kalau Vincent bisa mendatangkannya, tentu saja hubungan mereka tidak main-main. Biasanya, orang yang memerlukan tenaganya adalah orang yang mampu membayar dengan harga tinggi, apalagi dia sendiri yang turun tangan. Siapa di antara kalian yang bernama Dion? Ujarnya bertanya dengan suara menggelegar. 24. Ternyata dia sekuat itu. Semua orang memandang ke arah Dion, terutama Brian, Jasmine dan Vincent. Mereka serentak menunjukkan jarinya ke arah Dion dengan harapan agar dia cepat diatasi. 3 orang satpam hotel maju melangkah dan berkata, dengan suara yang dibuat sewibawa mungkin, "Terima kasih atas kedatangan kalian. Tapi karena ini ruangan resepsi, mohon Anda mundur, dan biarkan kami yang mengatasi bajingan itu." Brandi, jangankan menyahut, memandang pun tidak ke arah pengawal yang sedang berbicara kepadanya. Dia hanya memberi kode pada satpam itu untuk menyingkir. Petugas keamanan tersebut akhirnya sadar diri, lalu mundur ke belakang. Pandangannya tak lepas dari sosok Dion, yang menjadi puncak kericuhan di pesta itu. Auranya penuh dengan dendam dan kebencian. Kalau saat ini tidak ada mereka, ingin rasanya mencincang tubuh Dion, hingga menjadi serpihan-serpihan kecil. Dion yang ditunjuk oleh orang-orang di ruangan itu, masih tetap cuek dan tenang-tenang saja. Tidak ada tergambar rasa takut sedikit pun di wajahnya. Orang-orang pun menjadi heran dengan sikap Dion. Walau mereka ada yang tahu tentangnya, tapi melawan sekian banyak orang, tentu saja dia akan kalah. Apalagi dengan hadirnya ketua mereka, Brandi. Sekarang rasakan kau Dion. Kali ini, kau tidak akan lepas dari tangan mereka. Batin Nenek Wolf senang, karena dia sudah dikasih tahu oleh cucunya tentang sepak terjang Tuan Brandi itu. Atas dasar apa kau berani mengacau di ruangan ini? Tanya Brandi ketus dengan aura yang menakutkan. Tapi bagi Dion itu hanya mainan anak kecil saja. Dion dengan acuhnya menjawab, "Kau tidak perlu tahu apa urusanku. Kau urus saja apa yang menjadi urusanmu." Brandi berusaha menahan kemarahannya. Biasanya dia tidak kenal ampun pada musuh-musuhnya. Brandi hanya takut pada beberapa orang, yang sebisa mungkin dihindari untuk berurusan dengannya. Bahkan dia sanggup berlutut di kaki mereka,
untuk memohon ampunan padanya. Oh begitu. Menarik. Baru kali ini ada orang yang berani meremehkan perkataanku. Aku mau tahu, apa kekuatanmu sekotor mulutmu yang bau itu? Dion tidak menanggapi lelucon yang dilontarkan oleh Brandy. Tapi perkataannya kali ini sangat memprovokasinya. Kimem. Aku tidak ada urusan dengan cecunguk sepertimu. Sebelum terlambat, kusarankan, sebaiknya kau enyah dari hadapanku. Kalau tidak, hahaha. Baru kali ini ada orang yang berani mengancamku. Aku Brandy, Raja Dunia Hitam, pemilik geng Elang Hitam, ingin merasakan kekuatan tanganmu. Aku ingin tahu, apakah tanganmu sekuat mulut busukmu itu? Ujar Brandy sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Dion yang melihat anak buah Brandy maju mengepungnya, berkata dengan lantang, agar semua mendengar perkataannya. Dasar manusia badak, tidak tahu bahasa manusia, mulia sepertiku. Aku tidak mau membuat ruangan ini hancur, tapi karena kau yang memulai, maka aku tidak akan segan-segan lagi. Aku datang ke sini dengan baik-baik, ingin melihat suasana pesta. Tapi tak kusangka, ternyata pestanya Brian dengan wanita jalang itu. Kurang ajar, dasar bajingan. Kubunuh kau, setan, teriak Nenek Wolf emosi. Anggota keluarga yang lain, begitu mendengar ucapan Dion, juga emosi dan marah. Apalagi Jasmine. Sabar Nek, ingat kesehatanmu. Serahkan saja pada si Brandy itu. Aku yakin, sebentar lagi Dion akan tamat. Bisik Vincent menenangkan neneknya. Sementara itu, 10 orang anak buah Brandy sudah mengepung Dion, dan langsung melancarkan serangan dari berbagai sisi. Satu serangan dari samping tiba-tiba masuk, menerobos garis pertahanan Dion, dan hampir mengenai pelipisnya. Kalau saja Dion tidak segera menghindar. Geram dengan serangan curang itu, Dion mengambil posisi menghadap pembokongnya. Pukulannya mulus masuk ke arah ulu hati penyerang tadi, sehingga membuat orang tersebut terlempar jauh, dan menabrak tamu hingga jatuh. 9 orang yang melihat temannya dirobohkan, hanya dengan satu pukulan menjadi geram. Mereka serentak maju menyerang Dion, tapi buk, des, plak, buk, buk. Suara beradunya pukulan Dion ke tubuh lawannya nyaring terdengar di ruangan itu. 5 orang musuh berhasil dipukul mundur, hingga terjatuh dan tidak bangun lagi. Keempat orang yang masih tersisa menjadi gentar, dan menghentikan gerakan mereka. Tapi sudah terlambat. Tendangan dari kedua kaki Dion telah merobohkan 2 di antaranya, sedangkan yang seorang lagi terkena pukulan jab tangan kanan Dion, yang mengarah ke bawah dagunya, hingga membuat orang tersebut terangkat 30 cm, lalu jatuh ke lantai. Tinggal 1 orang lagi. Nasibnya hanya menunggu waktu saja. Dion meringsek ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan melakukan tendangan menyilang ke arah kepala musuhnya. Tapi, des. Tendangan Dion dihalau dengan tendangan juga. Ternyata yang menyelamatkan sisa 1 anggota geng itu adalah Brandy. Aku terkejut. Ternyata kau kuat juga. Tak kusangka. 9 orang terbaikku kau jadikan samsak hidup. Aku jadi penasaran. Siapa kau sebenarnya? Brandy diam sesaat, sambil mengamati tubuh Dion. Dalam-dalam,
Sejujurnya dia sangat terkejut melihat kekuatan Dion. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun ikut terkejut. Tak menyangka, Dion bisa mengalahkan orang-orang kuat itu. Tanpa terluka sedikit pun Brian yang melihatnya juga terkejut dan berpikir, mengapa anak buah Brandy tidak berkutik ketika menghadapi Dion? Sekuat itukah dia? Tak kusangka. Ternyata orang yang selama ini aku provokasi. Ternyata sekuat itu. Kalau aku terus memprovokasinya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Walaupun Brandy itu kuat, tapi lawannya kelihatan lebih kuat. Aku berharap agar Brandy bisa mengatasi Dion dan secepatnya menghabisinya. Acaraku telah terganggu. Walau baru akan dimulai setengah jam lagi, tapi ada aura bakal gagal. Kalau si Brandy itu tidak mampu mengatasi Dion, si gelandangan itu. Setelah puas mengamati tubuh Dion dan mengukur kekuatannya, Brandy berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin kau bergabung denganku dan menjadi anjing pengawalku. Kau tidak perlu sopan seperti itu padaku. Yang perlu kau lakukan adalah segera tinggalkan ruangan ini dan bawa anggotamu yang lemah itu sebelum terlambat." Kurang ajar. Kau pikir kau itu siapa, ha? Teriak Brandy lantang, sambil melayangkan pukulannya ke arah dada Dion. Tapi Dion sudah mengantisipasinya dengan baik ketika pukulan itu tinggal berapa inci dari dadanya. Dion menekuk dadanya ke belakang. Yang sebenarnya posisi itu sangat merugikannya. Tapi dia punya rencana lain. Brandy yang menyadari pukulannya meleset dan melihat Dion mundur, menjadi girang. Karena posisi seperti itulah yang diinginkannya. Dengan beringas dia melayangkan pukulan tangan kirinya, yang masih bebas ke arah kepala Dion yang condong ke depan. Tapi perkiraannya salah. Bukan menghindar dari pukulan itu, Dion malah membenturkan kepalanya dengan tangan kiri Brandy, hingga terdengar bunyi krak dan plak. Ark! Tangan kiri Brandy terkulai akibat berbenturan dengan kepala Dion, dan mulutnya berdarah akibat ditampar oleh Dion. Ternyata keras juga kepala Dion. Dari mana dia belajar semua itu? Kepala lawan kepalan tangan. Logikanya, kepala tersebut yang akan benjol. Ini malah pergelangan tangan yang patah. Sungguh tak masuk akal. 3 orang satpam yang melihat kejadian itu bergidik ngeri. Berpikir kalau itu dia, tentu mereka sudah mati dari tadi. Mereka membatin tentang Dion dan berkata, ternyata dia sekuat itu. Mereka telah memprovokasi Dion sejak dari awal. Sekarang setelah melihat betapa kuatnya Dion, satpam arogan tersebut menjadi ketakutan, dan diam-diam menyelinap keluar untuk menyelamatkan diri. Pengecut dan tidak bertanggung jawab. Itulah gelar yang pantas disematkan pada ketiganya. Mereka meninggalkan satu temannya yang sedang terluka, yang masih tergeletak di lantai. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Vincent, Brian, Nenek Wolf, Jasmine, Everly dan Calista, serta yang lainnya, hanya melongo melihat kejadian itu. Mereka tak habis pikir, dari mana Dion mendapatkan kekuatan seperti itu, padahal dulu Dion terkenal lemah dan menyedihkan. Tapi sekarang, untuk kedua kalinya, dia berhasil membungkam mulut orang yang selalu menghinanya. Brandy yang mengalami patah tangan dan mulut berdarah, bukannya mundur, tapi malah berniat untuk membunuhnya Dion.
Dia mengeluarkan senjata api dari balik bajunya dan mengarahkan moncongnya ke arah kepala Dion. Pelatuk pistol yang ada di jari telunjuknya sebentar lagi akan ditarik. Tapi sebelum semua itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara tembakan teredam dan mengarah ke senjata yang dipegang oleh Brandy, hingga membuat senjata itu jatuh ke lantai. Setelah itu, lebih dari 100 orang masuk ke dalam ruangan dan menambah sesak di dalamnya. Untung saja ruangan itu cukup luas, sehingga mampu menampung banyak orang. Rata-rata tubuh orang yang datang itu kuat dan tegap. Mereka segera membentuk barisan di kanan dan kiri, seperti menunggu seseorang untuk lewat. Dion yang melihat itu hanya tersenyum. Dia membatin, inilah saatnya. 25. Inilah saatnya. Tak lama setelah itu, 6 orang berjalan masuk melewati barisan tersebut dengan gagahnya. Salah satu di antara mereka adalah seorang perempuan muda, kisaran 20 tahun atau lebih, Ivory Sanders, sang sekretaris utama Birawa Group, dan tangan kanan Dion. Wanita itu yang memimpin jalan. Penampilan mereka begitu agung dan terlihat menyiratkan ancaman bagi siapa saja yang berani mengganggunya. Brian, Jasmine terutama Brandy, yang melihat kedatangan 6 orang itu tercekat. Ada rasa takut dan senang, terutama bagi Brian. Pesta pernikahannya, kedatangan tamu agung petinggi Birawa Group, perusahaan di mana selama ini dia bekerja. Begitu juga dengan Jasmine. Takut jika kekacauan di pestanya akan menjadi image buruk bagi perusahaan. Tapi dia senang, karena sang pengacau pesta yang saat ini masih ada di situ, akan dihajar oleh orang yang baru datang tersebut. Sungguh dangkal pemikirannya. Sementara bagi Brandy dan anak buahnya, hal itu merupakan bencana dan akhir hidup mereka. Orang yang selama ini sangat ditakuti dan dihindari olehnya, saat ini tengah berada di depan mereka. Jasmine yang mengenali Ivory yang baru datang itu turut senang. Tapi dia tidak mengenali 5 orang laki-laki yang tadi berjalan di belakang Ivory. Dia tidak menyangka orang yang selama ini sangat dihormati dan dikagumi dan agungkan olehnya juga datang di pesta pernikahan itu. Ini keberuntungan, pikirnya. Nona Ivory, aku tidak menyangka Anda akan datang di pesta pernikahanku yang tidak seberapa ini, ujar Brian berusaha menjilat. Dan selamat datang juga bagi orang-orangmu. Mari, kutunjukkan tempat duduk kalian. Brian senang bukan main. Sambil tertunduk-tunduk, dia mencoba menyenangkan tamu terhormatnya Ivory. Yang mendapat kehormatan itu hanya diam saja. Dia hanya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan pesta itu, dan berhenti ketika matanya tertuju ke arah Dion. Begitu juga dengan kelima orang yang ada di belakangnya. Begitu Ivory melihat Dion, dia menganggukkan kepalanya sedikit untuk memberi hormat kepadanya, mengatakan bahwa dia sudah datang. Dion yang mendapat isyarat itu hanya mengangguk kecil, dan memberi isyarat juga agar Ivory dan orang-orangnya mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Nona Ivory, maafkan kami yang tidak menyambut kedatangan Anda dengan baik. Tadi ada keributan sedikit di ruangan ini. Kekacauan ini disebabkan oleh manusia rendah dan sampah tidak berguna yang ada di sana itu, ucap Brian dengan muka masam ketika memandang Dion. Kening Ivory dan kelima pengawalnya mengkerut secara serentak.
Mereka tidak habis pikir. Kenapa orang yang sangat dihormati oleh mereka dihina dengan begitu rendahnya oleh Brian, padahal mereka tahu siapa Dion yang sebenarnya. Tidak tahukah dia bahwa orang yang sedang dihinanya itu adalah pewaris sah perusahaan Birawa Group, tuan muda Dion yang sangat mereka hormati. Sungguh kurang ajar kau, Brian. Di saat akhir hidupmu, masih saja bersikap kurang ajar seperti itu. Bisik Ivory dalam hatinya geram. Tapi dia berusaha bersikap tenang. Dia tidak mau keberadaan Dion yang sebenarnya diketahui oleh mereka. Sementara itu, kelima orang yang kini berada di belakang Ivory maju ke depan dan menghampiri Brandy dengan tatapan kematian. Aura yang dikeluarkan oleh kelimanya sangat menakutkan. Mereka adalah Iron, Panglima Perang, atau si tangan besi, Hans, si tangan kilat, Robin si dewa kematian, Leon, si dewa perang, dan Burgon si mata dewa. Sedangkan Rams berada di tempat lain-lain. Brandy, yang mendapat tatapan itu, gemetaran hingga terkencing-kencing di celana. Kemudian jatuh berlutut menghadap kelimanya. Bau menyengat segera menyebar di ruangan itu. Kurang ajar sekali dia. Anak buahnya yang melihat kejadian itu menjadi heran. Kenapa bosnya yang selama ini terkenal kuat, kejam dan tidak kenal ampun, sekarang sedang berlutut dan gemetaran seperti itu. Cepat semuanya berlutut, teriak Brandy mengingatkan anak buahnya. Dia takut kalau lima orang yang sangat ditakutinya itu akan membantai mereka. Kau cukup berani juga, Randy. Kau telah mencoba membunuh orang yang seharusnya tidak boleh kau singgung. Kau tahu hukumannya apa? Tanya salah seorang dari kelimanya yang ternyata adalah Iron, komandan kepala seluruh pengawal keluarga Birawa, yang bergelar si tangan besi. Ampuni nyawaku, Tuan. Aku tidak tahu siapa orang yang Tuan maksud. Jawabnya memelas dan ketakutan. Apakah kau tahu siapa orang yang tadi ingin kau bunuh? Dia adalah tuanku, tuan bagi kami semua, kata Iron berbisik pelan di dekat telinga Brandy. Apa? Mohon ampuni nyawaku, Tuan. Aku tidak tahu tentang dia. Aku hanya menjalankan tugasku yang diberikan oleh orang itu, katanya sambil menunjuk Vincent. Situasi sudah mulai kacau. Vincent yang ditunjuk oleh Brandy menjadi sangat ketakutan. Dia tidak kenal dengan Iron, karena tidak pernah berurusan dengannya. Tapi begitu melihat betapa Brandy yang cukup ditakuti di kota B, gemetaran ketika berhadapan dengan Iron. Tentu latar belakangnya lebih hebat daripada Brandy. Iron sekilas memandang Vincent dengan tatapan mengancam. Dia mengedarkan pandangannya pada semua tamu yang hadir, memberi kode agar mereka keluar dari ruangan itu. Melihat tatapan yang tidak main-main itu, seluruh tamu yang tidak ada kena mengenanya dengan mereka berebut keluar melalui pintu masuk dan berdesak-desakan saling mendahului satu sama lain. Mereka takut akan terseret dengan masalah, jadi lebih memilih untuk keluar, walau pesta belum juga dimulai. Sementara itu, Nenek Wolf begitu melihat para tamu meninggalkan ruangan pesta, menjadi marah dan berkata, "Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini dan mengacaukan pesta cucuku?" Teriaknya Jumawa, tidak tahu situasi saat itu. Plak. Ark. Entah kapan datangnya seseorang yang berpakaian mirip ninja,
tiba-tiba saja muncul dan menamparkan wajah Nenek Wolf hingga membuatnya terhuyung ke belakang. Kalau dilihat dari posturnya, ninja tersebut seperti seorang wanita. Vincent, Jasmine, Brian, Danis, Calista juga Everly, yang melihat kejadian itu menjadi terkejut. Tidak menyangka, kepala keluarga yang sangat mereka hormati, telah ditampar oleh seseorang tanpa ampun. "Kenapa kau memukul nenekku? Dasar perempuan rendah," ujar Vincent emosi. Plak, buk, buk. Tubuh Vincent terdorong sejauh 2 meter. Akibat terkena tamparan dan tendangan dari wanita yang berpakaian ninja itu. Mulutnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kedua orang yang baru saja ditampar tidak berani lagi bersuara. Gawat, pikir mereka. "Nona Ivory, kalau boleh aku tahu, kenapa kalian datang ke sini? Apakah untuk menghadiri pestaku? Atau ada masalah lain?" ucap Brian penuh tanda tanya. Kemudian melanjutkan berkata, "Manusia rendah itu yang telah mengacaukan pestaku. Dia mantan suami istriku Jasmine. Dan orang yang sedang berlutut itu adalah ketua geng elang hitam yang sangat ditakuti di kota B. Aku takut kalian akan mendapatkan masalah karena telah memprovokasinya." Anak buahnya tentu tidak akan tinggal diam melihat bosnya disakiti seperti itu. Plak, plak. Tanpa babi bu, mulut Brian ditampar oleh seseorang yang tiba-tiba muncul di depannya sama seperti kedatangan perempuan sebelumnya. Kali ini orang tersebut juga datang secara tiba-tiba dan langsung menamparkan mulut Brian yang kotor tersebut hingga berdarah. "Ada apa ini? Kenapa kau menamparku? Bukankah yang kukatakan ini semuanya fakta? Bajingan itu telah datang ke pestaku tanpa diundang. Dia telah membuat pestaku menjadi kacau. Manusia rendah itu adalah mantan suami dan menantu yang dibuang, serta diusir dari kediaman keluarga Wolf. Jadi aku tidak salah kalau merendahkannya, serta menolak kehadirannya di sini." Brian belum juga menyadari situasi. Dia terus saja merendahkan Dion, musuh buyutannya itu Ivory, dan kelima bawahannya murka. Sementara Dion hanya diam saja. Dia sudah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Dia ingin melihat bagaimana orang-orangnya menyelesaikan masalah kecil itu. Salah seorang bawahan Dion maju melangkah, dan sedikit menundukkan kepalanya ke arah Dion. Tapi tidak ada seorang pun dari keluarga Wolf, juga orang-orang Brandy yang menyadarinya. "Mulutmu cukup pedas juga. Apakah orang tuamu tidak mengajari sopan santun kepadamu?" ujarnya dingin. Bersambung, "Mana kesombonganku?